Ente sabar mau pahala tuh ndek? Pahala. Ya, dapat nikmat, syukur, alhamdulillah. Dapat musibah, sabar. Ya. Bahkan sebagian dengan je nikmat ke, musibah ke, tetap syukur. Ya, kenapa demikian? Karena menemu musibah berarti dosanya gin hilang. Dosa hilang nikmat atau ndek? Nikmat, angka alhamdulillah ngenendah menemu musibah. Inole le atas teh dengan le atas teh marah inon. Ya, itu aja masih kelas bawah ini. Mau musibah sabar itu aja. Dengan le atas teh mau musibah alhamdulillah. Nah. Le atas teh lagu. Itu ini teman nikah tono kelas teh nih. Kita masih STK ini. Ini teman SD masih. Alhamdulillah. Baik, rahimani wa rahimakumullah, dalam kitab As-Shalah ini sudah kita baca tentang syarat sah salat. Ya, syarat sahnya. Kemudian kita juga sudah baca tentang rukun-rukunnya, alhamdulillah. Kemudian kemarin kita sudah baca tentang wajib-wajib salat. Makin sigin terbaca masalah yang keenam adalah fi sunaniha. Sunnah-sunnah salat. Yaitu hal-hal yang disunnahkan di dalam salat. Sunnah yaitu kalau kita lakukan dapat kita pahala. Mundek telakuang yang ngumbe. Ndek mau pahala rugi berarti rugi atau ndek? Rugi itu karena dia mau pahala. Ya, jadi sunnah itu dikerjakan dapat kita pahala. Tidak dikerjakan tidak dapat dosa dan sholatnya tetap sah. Ya, tapi karena kita ini pemburu pahala, maka selama dia itu disyariatkan, maka sila kita amalkan dia. Ya, namun kita harus tahu hukumnya. Enara dengan ndek ngamalang ya. Maka sholatnya tetap sah, cuman pahalanya tidak sempurna. Di antara dikatakan di sini wahia nau'an, sunnah-sunnah sholat itu ada dua macam. Kira macam mana? Dua. Sunanu af'alin wa sunanu aqwalin. Dua jenis, yaitu sunnah-sunnah dari segi ucapan dan sunnah-sunnah dari sisi perbuatan. Dua jenis. Ya, ada dia dari sisi ucapan, ada dia dari sisi perbuatan. Ya, ucapannya ini ucapan sunnah. Perbuatannya juga sunnah, mustahab. Contohnya amma sunanul af'al. Sunnah-sunnah perbuatan. Nabi bedana ucapan ke perbuatan. Nabi bedana ucapan ke perbuatan. Ucapan adalah yang mana? Yang keluar dari lisan. Perbuatan itu gerakan badan. Ini nih perbuatan. Jelas nih para jamaah? Taib. Sunnah-sunnah dari sisi perbuatan karafa'il yadaini ma'a takbiratil ihram. Di antara sunnah dari segi perbuatan adalah mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan di saat takbiratul ihram. Amun takbiratul ihram apa hukumnya? Rukun sholat takbiratul ihram. Di sini yang sunnah yang mana ini? Mengangkat tangannya ini nih yang sunnah. Ngangkat tuma ini nih. Angka munara dengan Allahu Akbar. Sah ke sholatnya. Dia angkat tuma. Sah sholatnya. Kenapa? Karena ngangkat tangannya hukumnya apa? Sunnah. Jelas niki? Alhamdulillah. Ngangkat kedua tangan di saat takbiratul ihram
Wa indar ruku, ngangkat kedua tangan di saat akan ruku. Wa indar raf'i minhu, dan di saat bangkit dari ruku. Tolong kau ngangkat tangan. Wa hattahuma aqaba dzalik, kemudian melepasnya, menurunkannya lagi setelah diangkat. Jadi Allahu Akbar, angkat terus turunang. Pas lagi ruku Allahu Akbar, turunang. Ndak ke tetap tene doang anu. Turun. Bangun dari ruku Allahu Akbar, turunang balik. Jelas niki? Alhamdulillah. Bangun dari ruku apa tuh baca? Sami Allahu liman hamidah. Li'anna Malik ibn al-Huwairith, karena dalilnya mana? Dalilnya adalah Malik bin al-Huwairith. Kana idza shalla kabbar. Sahabat ini, dia kalau salat maka dia bertakbir wa rafa'a yadayhi, dan dia mengangkat kedua tangannya. Wa idza arada an yarka' rafa'a yadayhi, kalau dia ingin ruku dia angkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'a yadayhi, begitu dia bangun dari ruku dia juga angkat tangannya. Wa haddatsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a dzalik. Kemudian dia mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini, kata beliau. Ini menceritakan dari perbuatan sahabat ini, dia mengatakan angkunku si angkat ume pas takbiratul ihram, angkat ume saat kugin ruku, angkat ume urasku lengan ruku ino, itu karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal seperti itu. Ya, berarti ini sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis-hadis dikatakan diangkat sejajar dengan pundak. Di riwayat lain dikatakan sejajar dengan telinga. Baantara ini menengene sejajar dengan telinga atau ndek? Ngene sejajar dengan pundak atau ndek? Sejajar. Bimbenah kayak ini seret kinu nih, bimbenah ini. Yang penting antara telinga dengan pundak. Ya, bisa sejajar dengan telinga, bisa sejajar dengan pundak. Syekh Al-Utsaimin mengatakan, ya, tempat mengangkat tangan itu 4. Kira ngana? 4. Takbiratul ihram, kemudian di saat akan ruku, bangun dari ruku, dan bangun dari tasyahud pertama. Bangun dari tahiyat pertama. Tono tau ngangkat tangan kena simpati. Baik. Itu yang pertama. Sunnah yang pertama adalah mengangkat kedua tangan dalam 4 posisi tadi. Itu semuanya apa hukumnya? Sunnah semua. Dalam seluruh sholat dia lah angkat ume. Sah ke sholatnya? Sah sholat. Lagu rugi atau ndek? Rugi kan rugi. Bener mu pahala soal. Belo yang pahala tuh raskin. Itu kan mau ditemu raskin ya rugi, itu bedemu, itu saya datang ke kantor desa ruan dah. Jadi nyadi raskin, ngente ngono. Aku papa ndek mu pahala aja selu-selu itu. Jemaah kah? Ngente ngono. Ini ke pas ditemu raskin, jemaah kah? Ngente ngono. Ini ke. Ndek ini melen tenang ke doa. Jemaah lain jemaah, ngente ngono. Nah ini kita ini. Ya, lebih mementingkan nasallahu salam wal afiyah, mementingkan dunia daripada pahala. Mudah-mudahan kita terus ngaji. Ya, kena berubah prioritasnya insyaallah. Kemudian sunnah yang kedua, wa wad'ul yamini 'ala shimal. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Apa bahasa antitene? Bersedekap. Ya, ini bersedekap termasuk sunnah di dalam sholat. Walengan awal tebada rumus deh ini. Ya, kita bahas fikih yang ringkas. Ndek itulah membahas detailnya kah. Ya, sehingga khilaf terjoang julukan ke mau bahas khilaf nu nengke be pinang ngepe lupa pe aran Rabu nu bare. Karena kita apal aran Rabu nanti.
Rabu rebu nih, rabu jagung nih, rabu terong Aceh nih, buih apal taranaran. Maka mau bahas masalah khilaf dan lain sebagainya pinang ya bare. Ya, sehingga kita nggak usah yang khilaf ini, cukup ya yang ringkas-ringkas saja. Baik, di antara yang disunahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, wa ja'alahuma ala sadrihi hala qiyamihi, dan dijadikan di dadanya di saat dia berdiri. Ya, detailnya Imam An-Nawawi mengatakan antara piaran ini dada ini dengan pusar. Tonton dulu ya. Sekitaran ini. Ya, antara dada dengan pusar, sekitaran ini. Tok dulu ya. Ya. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, antara dada sampai dengan pusar, itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, itu adalah hukumnya sunnah. Kemudian sunnah yang ketiga adalah wa nadhruhu fi maudhi'i sujudihi. Yang ketiga, sunnah yang ketiga dalam sholat adalah, dan ini sunnah perbuatan ini, yaitu melihat tempat sujud. Melihat tempat sujud. Pas tembutang yang kita lihat adalah tempat sujud yang kita lihat. Ya, ndak liu julu, ndak liu kanan, ndak liu kiri. Sunnahnya lihat apa? Tempat sujud. Ya, ini yang disunnahkan. Kemudian yang keempat, tafriqatuhu baina qadamaihi qa'ima. Merenggangkan kakinya di saat dia berdiri. Dia neripat nainu. Ya, apa neripat? Ndeket nainu nun, Dek. Lagu renggang. Ngumbe renggangnya sebesar tubuh. Ya, renggangnya kaki itu sebesar tubuh kita. Sehingga ndek neripat lalu, ndek nengangkang lalu. Menengangkang lalu bare akhirnya ndek ini bedait apa rana pundak ini kence pundak baturna. Mau neripat lalu bare begitu batur nempel naine lek nenia, maka bare keselit ya no. Keselit ya akhirnya no, karena ya ripat lalu naine. Makanya naine ki direnggangkan sebesar tubuh ini. Mun pe kurus berarti besekedi renggang no. Mun pe mokoh berarti boleh renggang. Ini tang kita bongkot rata-rata mokoh ini, masya Allah. Ya, bebas stunting lah ini bongkot ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi ini sunnah yang keberapa ini? Keempat. Merenggangkan kedua kaki di saat berdiri. Kemudian yang kelima, wa qabdu rukbatayhi biyadayhi mufrajatai al-asabi'i fi ruku'ihi. Qabdu rukbatayhi, dia menggenggam kedua lututnya dengan kedua tangannya. Mufrajatai al-asabi, jari-jarinya ini dibuka. Dia direnggangkan jari-jarinya pas memegang lutut ini. Fi ruku'ihi, di saat dia ruku. Pas ruku enti ketut niki dan dibuka tangannya itu, jari-jarinya itu dibuka. Ya, niki hukumnya apa? Sunnah. Kemudian yang keenam, wa madda dhahrihi fi, kemudian dia panjangkan pundaknya. Ndak meleku pas naruku no. Lagu no peluang yang anu. Ya, pas naruku. Mumiku tuh nyuntuang ini. Nah, insyaallah nanti kita akan bahas semua niki di sifat sholat nanti insyaallah. Ya, pas bahas sifat sholat dengan awal sampai akhir terjelasang tono insyaallah. Jadi pas naruku no, ndek pelaku awak dengan pas naruku. Tapi apa? Dipanjangkan dia. Ya, awak dengan saat ruku ini. Ya, kemudian waja'ala ra'sahu hiyalahu, dan dijadikan kepalanya ini sejajar dia dengan pundaknya. Ini peluang bongkor ngono.
terus nepiak kepala niki sejajar dengan pundaknya. Ini hukumnya apa? Sunnah. Kalau dia berusaha melakukan ini dapat pahala atau tidak? Dapat dia pahala. Amun dek mau dosa atau dek? Dek tidak mau dosa. Cuman rugi ya karena dia tidak mau pahala. Jelas ya ini? Jadi pas naruku na peluang na bongkor na ano. Enggak na pelaku bongkor. Kemudian kepalanya ini ya diratakan dia dengan pundaknya. Jelas kan niki? Alhamdulillah. Nah niki 6 disebutkan kita di sini. Sunnah-sunnah di dalam salat. Adapun aqwal, adapun sunnah-sunnah berbentuk ucapan. Berbentuk apa? Ucapan. Fa kadu'ail istiftah. Contohnya adalah seperti doa istiftah. Ya, mbeng kuna Bu Sayap doa istiftah no simbeno ya. Biaran doa istiftah Bu Sayap. Nangka aja. Nah, doa istiftah biaran ngano. Subhanakallahumma. Terus asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Kira itu ngaji menangan aja. Kabaratul majlis saning Bu Sayap ini. Ingat tapi Bu Sayap, jarang terlupa emang mun tesuru. Ini lagu pas sholat japal itu. Lagu pas nekatuan apa doa istiftah ngah hilang wah yang bijanya aning. Jarang nengeno. Ya. Jadi ada riwayat-riwayat tentang doa istiftah paling pontak subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini doa istiftah paling pontak dan ini hukumnya sunnah. Nabi hukumnya sunnah. Kemudian setelah itu at-ta'awudz. Disunahkan kita berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir ar-rajim, kemudian kita baca al-basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian al-Fatihah ngombe hukumna rukun kalau al-Fatihah. Ya, kalau al-Fatihah ini adalah rukun. Adapun istiftah, ta'awudz, kemudian basmalah ini hukumnya apa? Sunnah. Kemudian wa qaulu amin. Di saat imam mengatakan waladdallin, kita mengatakan amin. Ini hukumnya apa? Sunnah. Ya, Nabi arti amin, kabulkan ya Allah, terima ya Allah. Karena imamnya berdoa, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai yaitu Yahudi, dan bukan jalan orang-orang yang sesat yaitu Nasrani. Kemudian kita mengatakan amin. Kemudian yang sunnah dari segi ucapan az-ziyadatu ala qiraatil Fatihah. Menambah bacaan setelah membaca al-Fatihah. Ya, seayat dua ayat terumbuk teh maka sunnah yang namanya pahala. Apalagi seki surat Malik. Apalagi yang terbaca Al-Baqarah, Masya Allah. Lagu ingat imam, orang kata singone harus memperhatikan kondisi makmum. Harus, tahu misalkan masyarakat kejangkana begabah, misal. Untuk begabah, khusus kita sholat. Melem pecat doang, untuk begabah aja. Ya, angkana na pelo alu pas nang luwi begabah, ngano kejangkana gin nimbang, ya gabah, ngano. Enggak suya lu kan. Ya, bare kemudian mereka yang punya waktu luang sholat sunat, tono peluang kan. Adapun mereka ini yang punya kebutuhan begitu selesai sholat si wajib akhirnya nyerak. Ya, aning kebutuhannya yang lain. Jadi intinya imam harus memperhatikan kondisi makmum. Ya, apalagi ini hukumnya sunnah. Membaca setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Kemudian berikutnya waziyadatu ala tasbihir ruku'i was sujud. Menambah bacaan tasbih sujud dan tasbih ruku'.
Sujud Nabi terbaca, ruku Nabi terbaca subhana rabbiyal azim. Ya, ini si wajib terbaca. Ya, 1. Begitu kita tambah jadi 2, jadi 3 ngombe sunnah, dapat kita pahala. Demikian pula tasbih untuk sujud subhana rabbiyal a'la. Sekali no wajib. Kedua dan ketiganya itu hukumnya apa? Sunnah. Kemudian wa du'a'u ba'da at-tasyahhud qabla salam. Memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa setelah baca tasyahud. Sebelum salam. Sebelum apa? Salam. Ya, setelah kita tasyahud at-tahiyatu lillah, terus apa? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, terus kah? Abu Sayyaf, kemudian tahiyatno. Hah? Sallallahu alaihi wasallam. Nangka jenana. At-tahiyatu lillah, terus wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terus at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang keadaan tahiyatin. Dan itu dia yang wajib. Ya, itu dia yang wajib. Setelahnya sunnah. Setelahnya kita mau berdoa sunnah. Baca salawat, wallahu alam, yang kuat dia hukumnya apa? Sunnah baca salawat. Ya, yang wajib yaitu membaca tahiyat sampai tahiyat yang tadi itu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai tono wajib. Kemudian baca salawat disunnahkan, munde rugi itu soalnya. Kemudian baca doa. Ya, bebas doanya apapun. Ya, kemarin tiang ceritakan sida sering tiang sholat di belakang mami rahimahullahu taala, selalu beliau baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hampir li semua sholat ini. Karena doa sapu jagat ini. Ya, sila ada doa-doa yang lain silahkan. Ya, misalkan sakit ngendeng sehat sila di sana. Pailit ngendeng rizki sila di sana. Karena itu adalah akhir-akhir dari ibadah. Dan akhir-akhir ibadah niki istilahnya mun di dunia ini tono to tengendeng upah. Kita mun begawean piran tengendeng upah. Akhir begawean wah ten macul, wah ten nenggala, baru tengendeng upah. Nah, ini juga kurang lebih demikian. Setelah kita takbir, berdiri, ruku, sujud, maka di akhir-akhir sebelum salam di sana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki dia sunnah-sunnah dari sisi ucapan yang dia ini kalau kita lakukan maka kita mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Dan sholatnya hukumnya apa? Sah. Biar lu Abu Sayyaf ingat tepe? Luwe ingat tepe ke? Ingat tiang, masya Allah. Coba ke Abu Sayyaf ke? Nangka jadana. Ingat yang ada soal Sayyaf. Alhamdulillah. Taib, nanti insya Allah pelan-pelan kita murajaah dia insya Allah. Makin kita lanjut para jamaah ke mubtilat, ke pembatal sholat. Sholat kita bisa batal juga dia. Ya, kalau sampai melakukan pembatalnya. Pertama dikatakan di sini, yubtilu salata ma yubtilu taharah.
apa-apa yang membatalkan sholat adalah sama dengan apa-apa yang membatalkan taharah. Dalam arti semua yang membatalkan taharah, maka itu membatalkan sholat. Ya, ambil contohnya batalang taharah. Sugulangin, batal taharah, maka otomatis sholatnya batal. Kenapa demikian? Li'anna taharata syaratun li sihhatiha. Karena taharah ini syarat sahnya sholat. Fa idza batalat at-taharatu batalat as-shalah. Kalau batal taharah maka batalah sholat. Ya, pas terbatuk, batuk beli suara terbatuk, sugul kedik seret ngene-ngene. Batal taharahna batal, maka otomatis sholat juga batal. Jelas niki? Pembatal yang kedua, ad-dhahku bisautin, tertawa sampai mengeluarkan suara. Riri sampai arak suarana. Ya, mun dina sugul suara apa arana? Senyum arana. Ya, senyum tidak membatalkan sholat. Yang batalkan itu apa? Tertawa. Ya, tertawa yang mengeluarkan suara. Wa huwal qahqahah. Ya, tertawa yang ada terbahak-bahak sampai keluar suaranya. Fa innahu yubtiluha bil ijma'. Tertawa sampai keluar suara ini membatalkan sholat dan ini sepakat para ulama. Li'annahu kal kalam, karena tertawa sampai mengeluarkan suara ini seperti dia berbicara. Ya, berbicara marah yang ngeraos, mau ngeraos batal atau tidak sholatnya? Batal. Maka demikian pula tertawa sampai keluar suara, maka niki membatalkan sholat. Bal asyaddu min dzalik, bahkan tertawa lebih parah daripada berbicara. Ya, dosanya lebih besar orang yang tertawa dalam sholat daripada berbicara. Walima fi dzalika minal istighfaf wat tala'ubi al munafi li maqsudis shalah. Kenapa tertawa lebih besar dosanya? Karena tertawa ini dia merendahkan kedudukan sholat. Dan dia berarti mempermain-mainkan sholat. Di mana ini bisa meniadakan tujuan dari disyariatkannya sholat. Mempermainkan ibadah, ngambil hukumnya. Bahkan bisa dia menjadi pembatal keislaman, mempermainkan ibadah. Onyonya. Luwe makin kita tuh bajang-bajang no milih viral video na. Ngambil kena viral kedah-kedahna salat. Akhir dengan sili iya akhir selapu dengan mantu video na. Hati-hati ini bisa membatalkan keislaman. Mempermainkan ibadah. Nah, di sini dikatakan amat tabassum, adapun sekedar tersenyum, bila qahqahah tidak ada terbahak-bahak, sekedar senyum, ketawa sekedar tersenyum, ndekna sugul suarana. Fa innahu la yubtiluha, ini tidak membatalkan salat. Pernah senyum dalam salat Abu Sayyaf? Nah, kira-kira karena apa ada senyum dalam salat ini? Apa ngana? Oh, paru senyum, paru ya, Masya Allah, bahaya. Pas Allahu Akbar, sholat sambil ingat, ya, terong Acehna ya game, mana misal. Kan senyum, yang mana nih, Abu Sayyaf. La ilaha illallah, saya. Senyum, yang mana game terong Acehna, game sebiano. Nah, mun senyum batal atau ndek salatna? Ndek na batal. Ya. Karena tidak tertawa. Kalau sampai tertawa, maka ini membatalkan salat. Kama naqalahu Ibnul Mundzir wa ghairuhu. Sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam Ibnul Mundzir dan yang selainnya. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, al-kalamu amdan. Pembatal salat yang ketiga berbicara secara sengaja. Li ghairi maslahatis shalah, yang itu bukan termasuk kemaslahatan salat. Karena dalam salat kan kita berbicara sebenarnya ini
Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Kan ini bicara kita ini. Ar-Rahmanir Rahim. Doa juga bicara itu. Tapi itu pembicaraan yang berkaitan dengan kemaslahatan salat. Atau di saat imam misalkan salah baca, maka kita ingatkan dia, ini juga bicara ini, tapi bicara yang ada kemaslahatan salat, tidak apa-apa. Lagu niki yang membatalkan adalah berbicara yang bukan kemaslahatan salat. Fa'an Zaid, ini berdasarkan hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kunna natakallamu fis shalah. Dahulu awal-awal salat kami berbicara dalam salat itu. Sambil lembutang ngobrol lah kan batur. Pada marah itu nengke mun terlalu umroh no. Keliling tawaf itu le Ka'bah kan. Sambil ngeraos itu tahu no. Sa'i itu kadang-kadang sambil ngeraos. Ya, nah dulu juga salat awal-awal disyariatkannya salat, mereka berdiri sambil ngobrol lah, sambil ngobrol. Karena belum diharamkan berbicara itu. Yukallimur rajulu minna sahibahu. Orang-orang di antara kita berbicara dengan teman di sebelahnya. Ya, wa huwa ila jambihi fis shalah. Orang-orang yang berdiri di sebelahnya di dalam salat, dia berbicara, berbincang. Hatta nazalat, sampai turunlah ayat wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan tenang. Ya, fa amarna bisukut, maka ayat ini memerintahkan kita untuk diam dalam salat. Perintahnya itu untuk diam, wa nuhina 'anil kalam, dan kita dilarang untuk berbicara di dalam salat. Jadi yang keberapa ini? Yang ketiga, di antara pembatal salat adalah berbicara secara sengaja. Pembatal salat yang keempat adalah mururul mar'atil balighati awil himari awil kalbi. Dilewatinya orang yang sholat oleh wanita yang sudah balik, atau oleh keledai, atau oleh anjing yang berwarna hitam. Ya, keledai jadi nara, tenek keledai, arak keledai tenek ke, dinara keledai. Ya, bahkan mungkin gunggung ini dah dinara dan masjid terus nanti. Lagu seandainya kata sholat itu lembel kebon, kata le bangkat tiba-tiba liwat seret, ngana le julun teh ngana. Ya, le julun teh jamak ngana. Le sekitaran pesujutan teh, tahun liwat. Maka ini membatalkan sholat. Ngeliwat dedere dah batal sholat tebu sayap. Batal le sholat mun ngeliwat dedere ini. Lewatnya wanita yang balik, kemudian keledai, kemudian anjing yang hitam. Baina yaday al-musalli duna maudhi'i sujudihi. Dia lewat ini yang tiga ini, salah satu dari tiga ini, di depan orang yang sholat, sejarak antara tempat dia sujud dengan dirinya. Ya, sejarak antara tempat dia sujud dengan dirinya. Kira-kira pira jaraknya antara tembutang ke tempat sujud, pira jaraknya kira-kira 1,5 meter lah kurang lebih nih. Ya, 1,20 meter ini kan sujadahnya ruang ini. Ya, kurang lebih 1,5 meter lah dengan kok tembutang no. Nah, muntono tono liwat kisaran 1,5 meter dengan tok tesimbutang no. Tono liwat, maka sholatnya apa? Batal. Ya, makanya itu pentingnya ada sutroh. Sehingga begitu dia mulai di sutroh, halangin dia. Ya, dan orang tahu kita akan sholat kalau ada sutroh, sehingga dia akan melewati depan sutroh. Meneliwat depan sutroh, maka ini tidak membatalkan sholat. Jelas nih para jamaah? Alhamdulillah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi
mithla ujrati rahlin mithla akhirati rahli. Beliau mengatakan di sini, idza qama ahadukum yusalli, apabila salah seorang dari kalian berdiri salat, fa innahu yasturuhu, maka cukup menjadi sutrohnya itu, idza kana baina yadayhi, apabila di depannya itu mithla akhirati rahli, seperti ujung daripada pelananya. Ya, apa pelananya tanya? Hah? Cecantel. Si tuluk teh atas kuda no. Cantel larana si terus tokolin teh no. Nah, kalau ini kalau ini yang ar-rahli ini yaitu yang ditaruh di atas onta. Ya, dan biasa ada sandaran di belakangnya itu. Sandaran cecantel berarti arana. Sandaran cecantel itu. Ya, biasanya di atas unta bare arah sandarannya itu nyandar ngono. Untanya leka terus. Amun kuda kan di nara sandaran deh. Karena itu gintengane ngono. Mara sepeda balap lu kita nunduk. Lagu mun unta aja nyandar itu ngono. Slow, dan jalannya dia slow. Sehingga berdua ya sandaran. Amun pelana unta, amun cecantel unta. Nah, seandainya kata di depannya itu ada sesuatu seukuran cecantel unta, ya, maka itu sudah cukup sebagai sutrohnya. Itu sudah cukup sebagai sutrohnya. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithla akhiratir rahli fa innahu yaqta salatahu al-himaru wal mar'atu wal kalbul aswad. Tapi kalau nggak ada sutrohnya, maka sholatnya bisa batal kalau lewat di depannya keledai atau anjing hitam atau seorang wanita. Mun dek ngadu sutroh. Lagu mun ngadu sutroh liwat le julun sutroh ino keledai atau anjing hitam atau wanita, maka sholatnya tidak apa-apa. Dia ngumbe-ngumbe. Ya, ini pentingnya yang namanya sutroh. Warrahlu, dan sandaran cecantel itu, cantel kan? Sandaran cecantel itu huwa ma yuraqqabu alaihi 'alal ibil wa huwa kasurji lil farasi wa muakhiratur rahli miqdaruha dhira'. Ukurannya sandaran itu, ya, sandaran silai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ukurannya sekitar satu dhira', satu hasta. Ya, kira-kira niki. Ara 60 ke? 40. 40 cm lah. Ngono ukurannya. Berarti sutrah itu minimal tingginya berapa sutrah? Satu dhira', satu hasta. Atau kurang lebih 40 cm ke niki? Kurang lebih 40 cm. Ino tetuluk le julunta, maka itu sudah cukup menjadi apa? Sutrah. Badui tetas nengke le punggung tebu tengang tas neng, maka itu cukup menjadi sutrah. Liwat sesuatu le depan sutrah, aman sudah. Ya, tapi kalau dia liwat di sininya sutrah, batal. Ya, salatnya menjadi batal. Fayakunu hadzal miqdaru huwal mujzi fi sutrah. Maka ukuran ini, satu hasta ini, 40 cm ini kurang lebih, inilah yang menjadi ukuran yang sah untuk menjadi sutroh. Kurang lebih 40 cm niki. Niki ruana 4 yang bisa kita baca pembatal-pembatal sholat. Di sini ada 15 pembatal sholat ini. Ya, berarti karing pira Bu Sayap teman baca ini baru 4, lu ini 15. Berarti karing pira? Karing 11. Masya Allah Bu Sayap. Luar biasa Bu Sayap ini. Bau jadi guru matematika ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Nggih niki para jamaah tentang sunnah-sunnah sholat dan pembatal-pembatal sholat. Ya, mudah-mudahan niki jelas. Munara di iman jelas. Bau teketuanang bareh setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila.
Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta. Sila araki jemaah.